Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari puasa ketiga ini? Insya Allah ya, semoga teman-teman sehat, lahir batin, bahagia, nyaman, dan semakin semangat puasanya ya. Kita akan lanjutkan kajian lagi hari ini teman-teman terkait dengan puasa. Setelah kemarin kita belajar tentang sejarah puasa dan berapa kali Rasulullah berpuasa selama hidupnya. Hari ini kita akan belajar tentang kajian puasa yang ditinjau dari berbagai macam keilmuan. Kita mulai dulu dari fikih ya. Oke, kalau kita bahas puasa memang tidak lepas dari yang namanya aktivitas yang biasa kita lakukan di 11 bulan lainnya, yaitu kebutuhan biologis ya, yaitu makan, minum, berhubungan badan, kemudian juga yang terkait dengan menahan emosi, syahwat ataupun nafsu, ataupun menahan marah ya. Tentu ini adalah hal yang eh, cukup sulit gitu ya, walaupun kita bisa dibilang bukan hal yang mudah gitu, tapi memang eh, pada dasarnya kita semua mampu gitu. Oleh karena itu Allah memberikan perintah ini kepada kita semua umat Islam gitu. Dan lebih dulu dilakukan oleh para nabi gitu ya, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Oke, kalau kita melihat puasa dalam pandangan ahli fikih teman-teman ya. Jadi dalam buku ini ditulis gitu ya, mayoritas ahli fikih memandang bahwa laparnya orang yang berpuasa mampu menundukkan tabiat manusia, atau tabiat manusia dalam bahasa Arabnya disebut dengan qahrut tabi'i ya, atau tabiat-tabiat yang memang ada dalam diri manusia dan dapat menahan keinginan mereka, kasru asyahwati ya. Apabila manusia kenyang ya, keinginan mereka cenderung lebih tidak terkendali dan tidak bisa dikontrol kalau dalam perut kenyang gitu ya, dalam kondisi perut kita kenyang. Sebaliknya, ketika dalam keadaan lapar, manusia dapat mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya. Ini menurut Amin Al-Khulli dalam kitabnya Min Hadil Quran fi Ramadan. Pernyataan serupa juga ada dalam kitab Fikih Minal Fikih Al-Islami karya Ahmad Al-Hasri. Dua-duanya terbit di Kairo. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, ketika manusia perutnya kenyang ya, mereka cenderung lebih emosional, arogan, tidak terkendali ya, karena kebutuhan biologisnya itu eh, terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak untuk dia rasakan, sehingga kebutuhan-kebutuhan spiritualnya yang lain gitu karena perutnya terlalu kenyang akhirnya tidak terkontrol. Relate banget sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kitab tafsir Al-Jami'ul Ahkam karya Imam Al-Qurtubi ya, beliau adalah seorang ahli tafsir dan juga fikih atau fuqaha. Beliau berpendapat bahwa ketika seseorang sedikit makan, hawa nafsunya akan melemah ya. Kita bold sama-sama. Ketika seseorang sedikit makan, maka hawa nafsunya akan melemah sehingga dorongan untuk melakukan maksiat akan berkurang. Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa ada yang menafsirkan kata tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di lafaz terakhirnya teman-teman ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi ada mufassir yang mengartikan tattaqun dengan tad'afun ya, dhaif, dha'afa, tad'afun yaitu menjadi orang-orang yang lemah, dalam arti lemah dalam melakukan maksiat. Artinya, tujuan puasa itu bukan hanya membentuk karakter takwa dalam diri kita yang semakin takut dan taat kepada Allah, tapi juga mampu melemahkan diri kita. Melemahkan dalam sisi apanya? Potensi syahwat dan maksiat tadi. Ya. Nah, kemudian ada pula yang berpendapat bahwa maksud kata tatakun adalah orang yang sanggup menjaga diri dari perbuatan maksiat. Puasa merupakan penyebab seseorang itu bertakwa karena puasa dapat membelenggu keinginan hawa nafsunya. Ya, bukan berarti orang yang puasa nggak punya nafsu sama sekali ya, teman-teman. Pasti ada, tapi dia lebih pandai dan lebih mampu untuk mengendalikan dibandingkan
eh, di luar bulan suci Ramadan, ya. Nah, hal yang serupa juga dipaparkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, seorang mufasir dan juga fuqaha, bahwa ibadah puasa mampu membelenggu keinginan, ya, baik keinginan yang berasal dari perut maupun kemaluan. Artinya keinginan syahwat mau makan, mau ngemil mulu ya, sampai mager gitu. Ataupun keinginan-keinginan yang berasal dari kemaluan, ya, keinginan untuk dorongan untuk berbuat maksiat yang berupa zina. Nauzubillah, ya. Nah, atas dasar inilah puasa menjadi ibadah yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Masya Allah ya. Jadi Allah sangat sayang sama kita semua sehingga karakter kita dididik sedemikian rupa, sesempurna mungkin gitu ya di bulan suci Ramadan ini. Maka teman-teman, selagi kita sehat, ada umur dan punya kesempatan, yuk sama-sama kita cicil amal-amal kebaikan. Jangan sampai nanti di akhir Ramadan kita menyesal. Ya, semoga kita semua husnul khatimah di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.